Ibu Pendeta Lydia, saya persilakan untuk firman. Shalom. Suara saya jelas? Oh, good. Waduh, akhirnya kita ketemu di udara. Setelah saya dijadwal untuk sharing di PD Ripka ini sebetulnya sejak awal tahun atau kapan ya. Saya kebayang saya akan pergi ya ke tempat kita biasa ngumpul lah. Ternyata terjadilah peristiwa di mana akhirnya hampir semua ibadah dilakukan secara online. Kalian udah berapa kali ini online-nya? Dari awal ya? Dari bulan apa ini Kartini? Dari bulan April, Bu. April. Sempat malam gitu ya? Sempat malam terus jadi siang. Saya juga di kantor ada siang. Ibadah juga hari Minggu kan sudah pada online. Saya nggak tahu kalau ibadah dibuka begini nggak wajahnya, karena ibadah pakai apa YouTube ya, bisa sambil tiduran mungkin sambil makan. Tapi hari ini yang mau saya sampaikan adalah betapa Allah ingin kita melayani dan beribadah kepada Dia dengan cara yang natural, alamiah, ya, dan melekat dengan hidup kita sehari-hari. Saya merenung gitu ya. Dulu sempat ada hamba Tuhan bilang, pokoknya kalau nanti dilarang-larang ibadah, kita tetap akan jalan, gak usah takut sama COVID gitu. Tapi akhirnya setahu saya, gereja mereka juga harus kayak gini gitu ya. Yang saya mau lihat adalah Tuhan izinkan kita semua merubah sebuah cara beribadah. Setuju Bapak Ibu? Saya melihat gereja itu bukan lagi sebuah gedung yang bisa kita kunjungi. Saya udah sejak Maret kali nggak datang ke gedung gereja saya itu. Ya, kami tuh begini. Dan gereja sudah tidak bisa dibatasi oleh tembok. Bahkan saya mulai nanya nih sama kita semua di sini, pernah nggak kalian kunjungan ke gereja lain selain gereja kalian selama pandemi? Saya sering, saya jujur aja sering saya datang ke gereja sana. Coba kalau lagi nggak pandemi datang ke gereja sana ke gereja sini, wah jangan-jangan apalagi kalau kita aktivis di gereja itu diomongin, kok dia sudah pindah gereja itu, gitu ya. Tuhan sebetulnya sedih waktu ngelihat banyak sekali cara ibadah kita sudah mulai terorganisir dengan sebuah kebiasaan di kantor. Kayak dikira kayak mau pindah kerja kita kalau pindah gereja itu. Ya. Jadi hari ini saya melihat gitu, Tuhan tolong supaya kami cepat-cepat ngerti Engkau mau apain kami sih. Kalau kita nggak ngerti-ngerti, saudaraku, jangan-jangan dilama-lamain sama Tuhan nanti nih. Udah capek nggak kalian? Nggak pernah naik pesawat kan? Berapa bulan? Ya kan? Nggak bisa jalan-jalan. Cuti, ya kan? Nggak bisa. Ini saya di Bandung nih. Saya usahakan nengok ibu saya. Sempet saya kemarin 6 bulan nggak ketemu ibu saya coba. Kejam sekali kan sebagai seorang anak. Tapi hal-hal seperti itu membuat saya terus berdoa, Tuhan maunya apa? Karena buat saya, kalau Tuhan udah bilang selesai, nggak usah pakai vaksin-vaksin, nggak usah, saudara. Tiba-tiba dikirimlah dari misalnya sinar matahari yang mengandung unsur mematikan virus, bisa sekali, ya kan? Virus kan ciptaan Tuhan juga, maksudnya dikendalikan Tuhan juga. Dia bisa ciptakan suatu penangkal lah menurut saya, tapi dia tidak lakukan. Dan saya minta sama Tuhan, jangan kita yang maksa maunya kita, tapi Tuhan lakukanlah apa yang Kau mau. Saya bisa share screen kah? Bisa. Saya mau kita belajar sebuah apa ya? Oh belum bisa. Coba dicoba bisa dulu ya. Salah satu yang saya tanya sama Tuhan sebetulnya. Ya. Lalu saya mulai mencari. Pertama saya ngerti, ya. Waktu pertama-tama pandemi saya ngerti bahwa ini adalah cara Tuhan memulihkan keluarga. Saya termasuk sama kayak saudara yang rumahnya jauh dari Jakarta tapi harus kerja di Jakarta. Jadi saya di kantor lebih banyak daripada di rumah dalam keadaan melek gitu ya. Saya olahraga jarang, masak apalagi gitu ya. Tapi saya mau bilang sekarang saya jago masak. Ya kan. Walaupun dari Google. Saya nggak tahu tuh Kristopan jadi jago apa ya kan, Pingkan jadi jago apa. Rasanya nambah lah ilmu saya tuh. Ya. Oh, saya pikir oh ya ini Tuhan. Oke, saya akan hubungan sama keluarga baik-baik. Tapi setelah bulan keempat, kelima, keenam, mau sejago masak apa sih saya Tuhan di COVID-in terus gitu. Stop, capek gitu ya. Masa gara-gara
supaya jago masak harus pakai COVID kan terlalu capek gitu. Terus saya kasihan dong, teman saya mulai di PHK. Teman saya ada yang mulai meninggal. Orang-orang yang saya kenal, saya pernah kerja bareng dia meninggal. Meninggal nggak satu, di rumahnya 3 yang meninggal, dia dan 2 anak kembarnya. Terus saya mulai sedih sekali gitu. Saya mulai, sebentar saya mau tanya, di kantor kalian ada yang sempat kena nggak? Oh ada, tapi nggak ada yang meninggal kan? Puji Tuhan. Jadi kena atau nggak kena itu kita nggak bisa jamin kan, siapa aja. Terus makanya hati saya mulai mencari Tuhan. Tolong kami tahu apa sih yang paling pentingnya gitu. Dan itu pribadi harus kita alami, Bapak Ibu saudaraku ya. Karena terlalu sedih kalau kita tidak menemukan pengertian itu. Imelda lagi di kantor ya, pakai maskernya lengkap sekali. Oh. Oke. Saya akan share. Boleh dia udah bisa share screen ya, Bu? Iya. Ya. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Sudah. Ini adalah sebuah firman yang membuat saya merenung tentang apa yang tadi ya, salah satu pertanyaan saya, apa sih Tuhan yang mau dicapai lewat semua ini. Terus Tuhan bicara tentang di saat ini ada unity terjadi di keluarga, mungkin ya di rumah tangga atau juga di komunitas-komunitas. Saya ketemu teman-teman saya yang sudah mulai membangun sebuah kelompok-kelompok doa seperti kita ini, antar kantor, tapi ini antar reuni, kadang-kadang antar teman-teman di keluarga dia dan seterusnya. Kemudian dikatakan di sini cara untuk membangun sebuah hubungan di tengah kondisi kita ini bukan karena latar belakang yang lain, tetapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya sampai jam berapa nih, biar saya bisa mengalokasikan waktu? Coba. Sampai jam 1 ya, Bu ya? Boleh ya, sampai jam 1. Iya. Jadi kita mulai mencari waktu keluarga-keluarga mengalami pandemi, mereka bersatu di rumah yang bukan karena kasih, maka berita mulai terdengar ada perceraian terjadi justru di masa pandemi. Nggak tahu saudara membaca nggak berita itu. Tingkat perceraian ternyata bertambah. Tingkat KDRT ternyata bertambah. Betul? Ya. Perusahaan-perusahaan yang bubar bertambah. Jadi sesuatu yang disatukan tanpa karena kasih itu ternyata digoncang sama pandemi. Selesai hubungan-hubungannya. Ya. Mengerikan sekali. Tetapi sebaliknya, unity yang karena kasih kayak kita ini, kenapa kalian datang ke sini siang-siang jam 12? Jam makan kan? Walaupun silakan tutuplah videonya kalau mau makan. Saya nggak larang. Karena saya begitu kadang-kadang. Soalnya rapatnya banyak banget. Ini aja kadang 2 Zoom gitu dinyalain. Ya saya makan lah. Mau bagaimana pula ya kan. Tetapi artinya kasih itu tidak dihalangi oleh makan. Ya. Kita harus berbuat ini. Kita alamiah. Mengasihi dengan alamiah. Nggak ada yang harus kita tutup. Kadang-kadang ada yang pamit ya, saya matiin video, silakan. Yang penting kau rindu Tuhan. Tidak ada halangan. Betul? Pokoknya formalitas-formalitas sudahlah. Kasih dulu lah yang kita depanin. Terjadi ya. Kalau kita lakukan itu di Zoom kita di Binroh ini, mungkin semua orang bisa datang ke Binroh. Kenapa? Karena mereka nggak sungkan lagi di jalan, lagi nyetir. Kita nggak ada aturan yang harus membuat kita nggak usah datang lah kalian kalau nggak dibuka videonya, nggak ada aturan. Kasih yang bikin kita datang. Beberapa teman saya izin, Bu maaf ya saya nggak bisa ngomong, hanya bisa dengar. Silakan. Tapi lihat namanya aja tertulis walaupun cuma nggak ada fotonya ya, kadang foto atau teman huruf ya, inisial K gitu. Udah seneng saya. Kartini datang gitu Kak gitu. Jadi kasih itu membuat kita hangat gitu. Ya. Udahlah, itu saya percaya di kalian ini sudah mengalami, kalian pasti senang ya datang. Tetapi satu peristiwa yang besar yang akan terjadi sebenarnya nanti. Kenapa pandemi ini tidak masalah buat Tuhan? Itu bukan masalah besar. Ketika ini sudah terjadi, maka kita akan lupa sama pandemi. Kita baca ya. Suatu saat kasih bukan hanya menyatukan kita dengan yang lain, tapi sorga dan bumi akan bersatu. Kan percaya? Kita sama Tuhan bisa satu tempat.
Nggak perlu pakai matahari katanya. Karena Tuhan sendiri jadi matahari. Saudara bayangin nggak punya matahari aja udah seneng ya kan? Ini Tuhan bilang aku jadi matahari, nggak ada malam di sana, nggak ada gelap-gelap lagi. Aku matahari. Nggak ada nangis-nangis lagi, nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi tuh jeripaya keringat cari nafkah apa itu. Nggak ada lagi kalian terlantar gitu, kelaparan lah apa itu, sakit nggak ada. Aduh kapan? Dan untuk apa kita menyembah dan beribadah sama Tuhan kalau kita nggak pernah tahu bahwa ini ada tujuannya? Lalu di surga nanti kalau udah bersatu ngapain? Nyanyi-nyanyi terus, baca Alkitab terus. Ngapain baca Alkitab? Yang ngomong ada di situ kok ya. Kita akan bekerja. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, disuruh bekerja, betul nggak? Kuasailah bumi. Ya kan? Taklukkanlah itu. Jadi ternyata saya yakin banget kita akan bekerja. Mengerjakan apa? Jangan tanya karena saya belum tahu. Tapi saya tahu akan mengelola sebuah kerajaan Allah yang besar. Kerajaan loh namanya. Kerajaan Allah, di situ ada sistemnya juga. Ya, di situ ada hal yang harus dibangun. Saudara tahu manusia itu hebat banget waktu belum jatuh dalam dosa. Ya, bahkan kita tahu bahwa banyak penemuan mengatakan miliaran tahun usia bumi ini. Padahal kita baru tahun tahun 2020 kan. Katanya sebelum tahun 2020 kan sebelum Masehi itu nggak tahu berapa ujungnya gitu kan. Tiba-tiba banyak penemuan ditemukan kayaknya manusia zaman dulu hebat banget bisa bikin bahkan Menara Babel tahu ya Menara Babel itu bisa sampai ke langit Tuhan bilang bisa loh itu zaman purba bisa nggak kita bikin bangunan tingkat 50 aja udah payah dulu bisa pakai apa coba pernah nggak kepikir sama kita keren belum ada bisa bikin bangunan ke langit berarti manusia dulu canggih banget sebelum jatuh dalam dosa ada hal-hal yang membuat manusia itu sangat kreatif karena diciptakan untuk menguasai bumi. Tapi setelah jatuh dalam dosa, nah nanti makanya ya buat kalian yang workaholic, ada yang workaholic nggak di sini? Simpen tenaganya untuk nanti kerjanya, jangan sekarang workaholic akhirnya nggak sempet cari Tuhan. Sekarang mau cari Tuhan aja dulu, ya. Nanti mau workaholic di sana kerjaan nggak habis-habis. Orang kita nggak mati-mati coba tahunan. Sabarlah, ide-ide kami banyak nih, sabarlah saya. Jangan sampai gara-gara ide terlalu banyak, sampai nggak bisa ibadah, gara-gara pekerjaan. Yang bakal ditinggal pula gitu. Ya, kita makan, kita minum secukupnya. Pakaian mau harta secukupnya. Nanti di surga hartanya lebih hebat. Jalan aja dari emas kok. Kalian ngapain ngumpulin emas di sini? Ya kan? Di sana dikasih gratis-gratis kali. Jadi artinya, yuk kita fokus sama hal-hal yang nanti. Walaupun sekarang goncangannya sangat besar, tapi kalau kita fokus sama hal yang nanti, kita nggak ikut tergoyang-goyang. Bahkan saya mau bilang, orang yang meninggal itu bukan anak-anak, orang-orang jahat. Enggak, anak Tuhan sungguh-sungguh ada loh yang meninggal karena COVID. Apa bedanya sih? Yang beda responnya. Tangisan kita bukan tangisan kayak orang putus asa, tapi tangisan sedih berpisah sementara. Tetapi di balik itu, 2, 3, atau berapa bulan kemudian, lalu merenungkan aku akan ketemu lagi sama dia. Orang tua kita kah, saudara kita kah. Tapi kalau belum dalam Tuhan, tangisannya bisa meraung-raung. Apalagi itu saudara sendiri. Hari ini saya mau share ini supaya apa? Yuk kerjakan sesuatu yang membuat kalian nggak menyesal. Itu aja sih. Yang lain bisa disesali. Nah, salah satu yang membuat kita nggak menyesal, satu, kalau kita ngerti, apapun yang kita buat, nanti harus ujungnya menyatukan kita dengan Allah. Surga dan bumi bersatu, pastikan kata-kata bumi itu ada saudara dan saya di situ. Karena kalau buminya yang di bawah ini bukan yang diselamatkan atau belum mengenal Kristus, maka dia bukan di sini. Surga dan buminya adalah di alam maut. Ya. Bumi itu bisa dihukum juga. Tapi bumi ini adalah bumi baru dan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan ada di situ. Yuk kita baca ayat ini, ya, bahwa Dia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Tuhan punya rahasia kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun di bumi. Jadi misi Tuhan adalah suatu saat bumi dan surga akan bersatu sama seperti zaman Adam dan Hawa, di mana Tuhan jalan-jalan kalian bisa tiba-tiba Imelda, engkau bisa dipanggil namamu oleh Tuhan dan engkau bisa mendengar, sama seperti Adam dan Hawa, bisa kayak gitu.
Rindukanlah itu, ya. Kemudian supaya itu terjadi, Yesus aja sampai berdoa untuk itu. Saya suka berdoa, ya. Tapi kalau saya membaca doa Yesus ini, saya tahu bahwa Yesus punya hati ingin ketemu kita itu lebih dari siapapun. Saya mau kita baca doa Yesus. Tapi saya aja yang bacain, tapi kalian berdoa ya posisinya ya. Saya aja yang baca. Dan rasakan doa ini untuk kalian. Untuk engkau dan keluargamu, untuk engkau dengan orang-orang di gereja, orang-orang di kantor, ya. Tapi kalian tutup mata, saya bacain doa ini. Yuk, tunduk kepala sebentar. Bayangkan, dan memang benar Yesus ada di tengah-tengah kita, bahkan di Binroh seperti ini, dia suka sekali, karena berbagai gereja ada di sini, berbagai latar belakang ada di sini. Dengarkan doa dia. Yesus berdoa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Amin. Jadi kalau lagi ada masalah ya antara ini kan ada yang udah berkeluarga juga di sini mungkin kalian anggap sepele ya kalau kita lagi bertengkar gitu ya sama pasangan. Yesus tetap menyatakan doa ini supaya kita ya akur lagi. Ya. Bahwa unity buat Tuhan itu sesuatu yang dia doakan. Dia Tuhan loh, ngapain didoain gitu? Kerjain aja nggak bisa. Unity bukan sebuah benda mati yang bisa dipaksakan ditaruh di kepala kita gitu. Unity terjadi karena dua orang yang berbeda mau disatukan, ya, mengalah, ngosongkan dirinya masing-masing untuk supaya menerima yang lain. Karena itu Tuhan doain. Karena apa? Karena dia nggak mau ambil kehendak bebas kita untuk bisa bersatu dengan sesama ataupun dengan Tuhan sendiri bahkan. Nggak bisa manusia tiba-tiba mau bersatu sama Tuhan. Dia mau kita yang membuka diri untuk itu. Katakan amin. Saya berdoa supaya kita di semua di tempat ini yang sedang ada konflik, ngerti bahwa saat ini tidak ada alasan untuk engkau tidak membereskan konflikmu, ya, baik kepada Tuhan ataupun manusia, karena tidak ada alasan untuk kita nggak menjawab doa Yesus ini. Untuk itu dia mati. Karena kita ditunggu nanti di surga. Dia pengen nyatu lagi sama kita. Ya, kita lihat satu lagi kebenaran. Suami istri. Waktu suami sama istri menikah, laki-laki dan perempuan menikah, itu bukan sebuah peristiwa hubungan badaniah. Dan itu dirusak sama si jahat habis-habisan. Ya, dibuatlah cerita-cerita drakor kayak atau cerita apalah itu Hollywood ya. Kayaknya menikah itu aduh bisa kita sama pacar kita atau sampai nggak sabar mereka kadang ingin bersatu tubuhnya. Padahal menikah bukan soal persatuan tubuh. Baca di Maleakhi. Tuhan ingin keturunan ilahi dari pernikahan, kesatuan roh. Manusia nggak nyampe otaknya ke sana. Ya. Jadi sehingga ketika persatuan tubuh disabot sama iblis gitu ya, rohnya belum ketemu Tuhan, rohnya belum disatukan dengan kasih, menikah gitu. Akhirnya lahirlah anak-anak yang menderita karena hancurnya pernikahan demi pernikahan. Ya. Jadi perhatikan waktu pernikahan terjadi di muka bumi sejak zaman Adam dan Hawa. Saya akan bacakan di sini ya. Tujuan pernikahan. Waktu saya menikah, terus terang ini ayat saya kenapa saya menikah. Kan saya pengen nggak bukan nggak mau nikah. Saya pengen kalau nikah itu jangan karena alasan-alasan yang saya tahu nggak kuat gitu. Saya nggak bisa sendiri, soalnya saya ini kesepian. Aduh, saya nggak mau kayak gitu. Karena saya udah kenal Tuhan sebelum saya menikah. Saya takut lihat karena saya udah melayani orang menikah sebelum saya saya sudah melayani orang yang menikah padahal saya belum menikah. Waduh, berantemnya serem-serem saya tahu. Depan saya tuh berantem itu saya melayani orang suami istri lagi berantem mau cerai lah gitu kan. Jadi saya mikir ngapain saya kayak gini. Saya lagi enak-enak gitu. Sedang mengenal Tuhan. Lihat pernikahan nggak kepengen lah saya. Terus
Tapi lalu saya berdoa, kok ada yang mau ngelamar saya gitu kan. Jadi saya berdoa. Saya terima apa enggak? Bukan sombong ya. Tapi saya maksudnya, kalau saya jadi jauh sama Tuhan, saya mendingan nggak nikah. Tuhan tahulah hati saya. Waktu itu begitu. Tiba-tiba saya dapat Tuhan kasih ayat ini. Dibilang, ya, yang bawah aja ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara tahu yang membuat saya ingin menikah? Saya cuma doa gini, kasih tahu rahasia ini Tuhan. Kalau gara-gara menikah saya dapat rahasia ini, saya bayar harganya. Saya menikah. Karena banyak ayat yang membuat saya nggak terlalu mendukung pernikahan yang sembarangan gitu ya. Contohnya, siksaan badani. Gitu. Kalau orang menikah itu dia bisa mengalami siksaan badani. Siapa yang mau ya nggak? Terus ada lagi katanya lebih baik ya kan? Menikah itu baik, tapi lebih baik kalau seorang diri. Waduh, ngapain gitu. Jadi saya banyak kontranya sama saya sebenarnya. Pantesan saya lihat pastor-pastor itu ya. Pantesan saya ngerti lah, ada orang mau tidak menikah suster-suster gitu ya. Tapi waktu saya mengerti, ini saya tahu itu juga tidak salah menikah. Asal motivasinya pastikan untuk mengenal Tuhan lebih dari sebelum menikah. Kalau nggak ada tujuan itu, nggak usah lah kalian stres, nggak menikah. Kalau kalian lebih bagus sendiri daripada berdua, ya terusin aja. Bentar lagi juga Yesus datang. Sorry ya, saya bukan membuat orang jadi memutuskan pacarnya, please don't ya. Apalagi yang cowok-cowok semangat kesempatan aku putusin dia. Enggak, bukan itu. Tapi motivasi menikah ini harus digarisi semua kekekalan gitu. Akhirnya saya mengerti waktu saya menikah, sekarang saya ngerti banget ya. Saya bisa kenal contohnya ya, mengernya gini. Saya kalau sama kalian nggak akan tahu jeleknya saya, yakin saya. 24 jam lah hidup sama saya, kalian nggak akan tahu. Tapi sama suami saya udah ketahuan semua. Aduh, saya galaknya, ya ampun. Ya, saya tuh kadang-kadang malu-maluin deh, ngapain diceritain. Tapi maksudnya, saya tahu karakter terjelek saya keluarnya di pernikahan. Kalau baik-baik nggak usah nikah, kalian bisa saya kasih dan semua. Tapi yang jelek saya cuma kasih ke suami saya. Kasihan banget ya jadi suaminya. Jadi yang jelek-jelek dia terima. Itu dari saya itu yang jelek-jelek banyak banget dia terima. Kena dia semua. Tidak bisa saya hindari, nggak bisa saya buat-buat. Saya bergumul untuk merubah hidup saya banyak. Doa saya banyak berubah. Bukan karena manusia lain, tapi suami. Tuhan, ampuni saya. Itu banyak ampuni suami pasti. Ujung-ujungnya pasti suami yang saya sakiti. Bukan orang lain. Pasti anak, pasti mertua atau siapa lah itu. Ipar, ya itulah. Urusan saya sama mereka yang paling sering terjadi. Akhirnya saya ngerti rahasia itu. Ternyata karakter dan kualitas hidup saya, kalau bisa melalui pernikahan dengan baik, itu menemukan Kristus luar biasa. Nanti saya kasih tahu ayatnya ya. Nah, jadi sekali lagi, unity dalam suami istri, pulihkan. Yuk, kita yang sudah menikah, udahlah. Ya, yang lama sudah berlalu, yang tadi aja baru berantem tadi nih, baru jam 9 pagi tadi tuh, lupakan. Ya, kita masuk ke unity, udah lupakan lagi. Sejelek-jeleknya hubungan kita tuh bisa dipulihkan ya. Nah, sekarang unity itu yang antara suami istri, orang tua anak, ya teman kantor hanya bisa terjadi kalau kalian sudah unity sama Allah. Jadi saya tidak mau paksa kalian baikan sama orang sebelum yang ini beres dulu. Percayalah sama saya, mati-matian kalian nggak bisa. Saya sudah coba kok. Saya sebel banget sama orang tua saya, apalagi papa saya waktu dia selingkuh, wah habis saya. Mau saya tabrakin tuh mobil. Kalau perlu berdua mati kita apa? Mati kita berdua apa? Gitu terus saya. Daripada papa nyakitin mama, mending mati berdua kita. Ya, boro-boro saya maafin papa saya. Tetapi waktu saya mengenal Tuhan dan bersatu sama Tuhan, saya menjadi saksi buat kalian. Saya yang paling menangis untuk papa saya. Amin. Nah, kalian juga begitu kalau kalian masih sebel sama orang nih. Jangan-jangan hubungan sama Tuhan yang belum beres, itu aja sih. Nggak ada masalah lain. Kita baca ya. Kenapa hubungan sama Tuhan ini dahsyat gitu ya. Tetapi di dalam Kristus, kamu ya, yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita sama Tuhan jauh banget lah, sama manusia lain juga jauh. Karena dialah Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak yang jauh tadi ya, dan merobohkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia,
Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu dia mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi kalau kita hidup bukannya kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Bersatulah kita dengan Allah. Oleh karena Yesus mati itu, kita bisa nempel sama Allah. Dia datang untuk memberikan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera pada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Orang-orang yang suka merasa dekat sama Allah dulu adalah orang Yahudi tentunya, ya, orang Israel. Kita juga mungkin merasa dekat sama Allah ketika kita merasa kita itu orang benar, nggak berdosa, tapi enggak. Sebetulnya yang membuat kita dekat sama Allah adalah matinya Yesus di sebuah salib, dan di salib itulah kita dipersatukan. Tubuh kita yang fana ini, yang banyak dosa ini, dipersatukan dengan tubuh Yesus yang tanpa dosa itu dan menjadi satu tubuh. Tetap namanya adalah pingkan, tetap namanya adalah siapalah teman-teman di sini, tetapi bukan lagi pingkan yang hidup, Kristus yang hidup di situ. Dan karena itu jangan takut COVID saja. Yang bisa di-COVID-in cuma daging kita. Roh sama jiwa kita nggak bisa di-COVID-in, percayalah. Nanti kalau mati gimana? Kalau mati saya mau bilang, ya rumahmu di sini nggak ada apa-apanya dibanding di surga, ngapain sedih? Kerjamu di sini tuh nggak ada hebat-hebatnya dibanding yang ada di surga nanti. Jadi Bu Lydia nggak takut mati. Pasti ada yang nanya gitu. Enggak. Benar, benar. Walaupun kalau saya ngomong ini pasti keluarga saya ngamuk semua. Ngapain ngomong-ngomong kayak gitu? Ya saya ngomongnya sama kalian aja. Kalau ada dia pasti dimarahin lah saya. Ya. Kan saya ngomongnya sama orang yang nggak ada nih, tuh nggak ada kosong ya. Kalau ada nggak lah saya nggak bilang gitu. Tapi hati kecil saya kadang nangis saking pengen ketemu Tuhan. Kalau jadi orang ngomong Maranatha, datanglah Tuhan, itu saya nggak kamuflase loh. Ada saat-saat tertentu saya pengen banget ketemu Tuhan, ada. Tetapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, maka saya tahu saya punya tugas yang besar di muka bumi bersama saudara dan saya yang belum mati. Kita yang belum mati ini ya, saya kasih sekarang tugasnya ya. Ini tugasnya. Kalau engkau sudah tahu rasanya kalian dekat sama Allah, ya dengerin baik-baik. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan engkau dan saya dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, tugas kita, baca sama-sama yuk, walaupun di tempat, nggak usah dibuka dulunya. 1, 2, 3. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya tahu, ya, Tuhan pengen dia berunity dengan semua manusia, tapi dia perlu mulut dan tangan kita untuk ngomong itu ke tetanggamu, ke temanmu, di kiri kanan keluargamu. Saya kemarin ulang tahun tanggal 1, yang ngaku aja ya, apa? Tahu nggak yang bikin saya senang? Karena di hari ulang tahun saya, bukan cuma sekali yang pesta di bumi, tapi ada pesta di surga, karena ada 3 orang terima Kristus, dan saya menjadi saksi buat mereka datang sama Kristus. 2 latar belakang lain, 1 lagi mualaf, 12 tahun dia nangis-nangis, dia datang ke sebuah pertemuan, lalu dia bilang, Bu, tolong saya, gitu. Saya 12 tahun, saya sudah ngucapin kalimat syahadat, bisakah saya diterima lagi sama Tuhan? Nah, sekarang istri saya pasti marah kalau tahu malam ini saya berkata begini, makanya saya suruh dia kembali dulu ke rumah orang tuanya. Saya bilang ngineplah sana dulu, karena saya pengen hari ini spesial, saya mau berdoa, minta, gitulah itu, bukan berdoa. Itu hari ulang tahun saya. Saya cuma mau bilang, waktu melihat seorang bapak yang dengan berat hati harus bermualaf karena menikah, sementara dengan 12 tahun saya tersiksa. Saya cepat percaya sama Yesus, saya bilang, Tuhan gak berubah loh Pak. 12 tahun masa Bapak meninggalkan dia nggak ninggalin Bapak loh. Gitu kan? Saya melihat mendamaikan orang dengan Tuhan. Saya mau katakan, itu pemandangan terindah dalam hidup saya dan hidup saudara. Percaya deh. Sebagus-bagusnya kalian ngelihat pemandangan ya, apalah itu,
sebagus-bagusnya kalian dikasih hadiah. Tapi saya mau bilang rasa yang selalu saya rasakan ketika seseorang menerima Kristus dan saya menjadi saksi di situ. Tuhan izinkan melihat dia ketemu Tuhan. Itu nggak pernah bisa saya gantikan dengan yang lain. Ternyata ya, tugas kita ini mulia banget dan indah. Makanya dibilang betapa indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik. Jadi bagi yang belum pernah, saya mau kasih tahu lamaran terbuka luas. Ya, tuayannya banyak, pengerja sedikit, percaya kalian tidak akan ditolak. Hari ini kalian bilang pakai aku Tuhan. Saya nggak ragu, nggak lama kalian akan ketemu orang-orang yang perlu didamaikan dengan Allah. Dan kalian akan heran, ternyata orang itu sudah lama dekat kalian, tapi kalian nggak pernah ngomong. Saking, saya seorang bapak bilang sama saya, kamu pernah melayani orang-orang datang sama Kristus? Wah, nggak berani Bu. Gini. Terus saya bergumul. Saya dalam otak saya nggak mungkin ada orang nggak pernah ketemu orang yang perlu Tuhan. Di otak saya nih ya, saya yakin kita semua pernah ketemu orang yang perlu Tuhan, tapi kita nggak berani ngomong, itu sering. Tapi kalau orang yang nggak ada, itu nggak mungkin sih. Ya, lalu saya bilang, benar nggak? Selalu saya pancing-pancing. Akhirnya dia ngomong gini, saya punya si temen ya, dia gay. Tapi ya saya gitulah kalau ngomong sama dia. Terus akhirnya sampai dia ngomong. Ya, saya takut sih ngomong. Akhirnya saya ngerti. Ternyata rasa takut dan kita merasa itu bukan tugas kita, itu yang membuat kita nggak memberitakan itu. Kita merasa nanti adalah yang melayani dia nanti. Tapi begitu hari itu saya ketemu dia, saya bilang mau nggak kita mulai berdoa supaya kita bisa bicara sama dia nanti, siapa tahu kamu ketemu lagi. Mau. Saya yakin berapa bulan atau berapa hari lagi saya akan ketemu seorang yang berkata, teman saya datang sama Tuhan. Amin, saudara. Seorang wanita juga datang ke saya. Dia bilang, saya 4 tahun yang lalu nih ya, dikirimin ayat-ayat tuh sama teman saya. Temannya ada juga di acara Zoom-nya itu. Si itu dia sebut namanya. Saya waktu itu masih Islam loh, dia kirim-kirim, saya marah loh sebenarnya, kata dia. Tapi setelah itu dia terima Yesus, intinya 4 tahun kemudian dia dan bawa suami dan anaknya yang tadinya juga bukan Kristen. Karena ada seorang yang mau mendamaikan dia dengan Allah. Dalam doanya, dalam kiriman. Berdamai dia dengan, memang 4 tahun kemudian, memang sekian tahun kemudian. Tapi kan yang penting, kita dikerjain aja tugas kita. Amin. Ya, coba deh, pasti Roh Kudus taruh di hati kalian nanti. Ada lah yang bisa kita kerjain ya. Minimal doain lah. Doain pasti bisa lah ya. Yuk, amanat agung itu bukti kita berunity sama Tuhan. Kalian tahu kan ayat yang bilang bahwa Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada Allah ya, tahu ya. Nah, ketika kita mengasihi sesama kita, sebenarnya kasih mengasihi sesama itu yang paling besar itu apa? Ya. Kalau saya sih, waktu saya nginjilin orang. Jadi saya ingat tentang orang Samaria yang baik hati. Kan kita nginjilin orang kadang nggak tahu ya. Resikonya apa habis nginjilin ya. Kadang-kadang jadi dia minta tolong. Pernah lo nginjilin orang, ini tergantung sama kita. Aduh Bu, kalau gitu tolong saya belum makan Bu, gitu ya. Misalnya. Kan kita suka takut mau baik sama orang. Takut nanti dia keterusan gitu kan. Padahal orang Samaria yang baik hati nggak takut keterusan. Kalian tahu nggak cerita? Habis dia nolong orang yang dirampok. Dia bawa ke penginapan. Dia nggak takut keterusan. Dia nawarin supaya keterusan. Dia bilang, Pak, kalau nanti kurang uangnya ya, misalnya dia masih sakit, perlu bilang sama saya ya. Kalau kita kan kebalik, gimana supaya habis ini jangan minta tolong lagi kan gitu ya. Tapi orang ini dia bilang gimana ya kalau kurang-kurang kasih tahu saya. Walaupun belum ada handphone dan telepon, dia minta mungkin disurati aku balik lagi ke sini. Aku bayar nanti sisa-sisanya. Pokoknya sembuhkan orang ini yang nggak dia kenal. Di situ saya tahu bahwa kasih yang seperti itu harus dimiliki anak-anak Tuhan dan itu proses umur hidup untuk kita bisa kayak gitu. Kan itu kalau saudara baca di 2 Petrus 1, pelajaran terakhir, ujung dari kehidupan kita beribadah, harusnya kasih. Baca ya. Karena itu katanya ya, kamu harus sungguh-sungguh dengan berusaha untuk menambahkan pada imanmu kebajikan, pada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan. Itu semua kan rohani semua. Pada ketekunan saleh, pada saleh kasih akan saudara-saudara. Udah masuk gereja, oke. Tetapi kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Bahkan yang menyakiti kita, yang belum Kristen, dan semua orang. Kalau ini semua kita punya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi kalau barang siapa tidak memiliki semuanya itu, walaupun udah Kristen, walaupun kelihatannya rohani, dia lama-lama akan jadi buta dan picik karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu
telah dihapuskan. Bagi orang-orang di sini yang rasanya sudah ikut Tuhan, udah Kristen lama, tapi kok jenuh jadi orang Kristen, kok nggak maju-maju ya? Buat saya, jangan-jangan nggak pernah nginjilin orang. Saya kalau nggak nginjilin orang, saya menjadi sok akan merasa paling baik aja di dunia. Tapi tuh saya nginjilin orang, saya selalu ingat saya dulu seperti dia, saya dulu seperti dia. Saya juga dulu berdosa, itu selalu saya ingat. Karena saya ketemu orang-orang yang jauh dari Tuhan, saya tahu rasanya. Saya selalu diingatkan, saya dulu orang berdosa. Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dan dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya senang pernah diajak PD Ripka pergi ke penjara ya kita. Saudara tahu, habis itu saya pergi lagi loh. Saya undang orang lain tadi. Karena saya suka lihat orang di penjara. Karena saya tahu, di situ saya tahu bahwa saya pun, kan suka bilang ini, ada kepala penjara pernah bilang, hei kalian yang di penjara, kalian tuh lebih baik dari yang lain. Karena kalian adalah mengakui kesalahanmu, dan kalian sudah dihukum di muka bumi ini. Gitu. Ada orang lain sampai mati, melakukan dosa, tapi nggak di penjara dan nggak ketahuan. Kalian tuh bagus, sudah ketahuan, gitu kata kepala penjara. Bukan di situ ya, di tempat lain. Dan orang-orang di penjara banyak yang datang sama Tuhan. Saya mau bilang, ya di penjara kadang-kadang lebih sungguh-sungguh dibanding dia di luaran. Ya, tiba-tiba dia jadi rohani banget, dan saya berdoa satu pun dari mereka. Sampai sekarang ada satu orang loh dari penjara itu, Depok ya waktu itu ya, yang masih kontak saya loh. Karena dia bilang dia ingin sungguh-sungguh melayani Tuhan, Ivan sudah keluar penjara. Saudara, betapa hebatnya ya kasih bisa mengubahkan orang, Ivan di penjara. Nah, dari situ kalau kita sudah lakukan amanat agung dan kita sudah tahu ya kenapa kita harus mengasihi. Saya mau berdoa, ini 5 menit lagi, saya mau berdoa saja untuk supaya di PD Ripka ini ya diikat, kalian beberapa orang pun ya, diikat dalam kasih, dan kemudian kalian menceritakan itu untuk mengikat satu demi satu lagi orang di kantor. Karena kalau udah PD gini harusnya kalian buka aja, nggak usah orang kantor juga, kalau ada teman mau diajak, ajak aja menurut saya sih. Saya nggak batasi, di kantor saya orangnya harus orang di Zoom kok, kecuali harus datang ke gedung apa itu. Yalah dia sungkan lah ya. Tapi di Zoom kalian orangnya di luar negeri aja diajak bisa kok, ya. Tapi itu harus kesepakatan lah, ya. Waktu dia datang, kita sambut. Ada yang baru, ini temannya Kristina, misalnya. Kerjanya di mana? Di sini ya nggak usah khawatir. Gerejanya nggak usah khawatir. Di Zoom ini doa Yesus lagi dijawab. Hendaklah kamu menjadi satu, ya kan? Jadi saya percaya biarkan rencana Tuhan terjadi supaya pandeminya juga cepat berlalu. Waktu dilihat PD Ripka sudah oke nih. Jadi di daerah PD Ripka nggak usah ada COVID lagi, wah udah bersatu mereka, udah cocok ini sama dokter gitu kan. Suami istri, nggak usah kena COVID lagi keluarganya, udah selesai, udah tahu dia tugasnya, gitu kan. Jadi mari kita jangan mikir tanggung jawab siapa nih, tanggung jawab kita lah untuk menggenapi apa yang Tuhan mau. Kan kita suka berdoa gitu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Kehendakmu buat siapa? Bukan buat orang lain, buat aku. Apa yang harus dibenerin dari aku ini? Ketika itu terjadi, maka unity akan membuat doa Tuhan dijawab, dan Tuhan akan segera menikah dengan mempelai, yaitu unity yang terbesar, bersatunya surga dan bumi dalam pernikahan anak domba. Pastikan kau jadi bagian di dalam, dan pastikan itu barang mahal yang harus kau ceritakan sama orang-orang yang kau kasih. Saya berdoa, sebutkan dalam hati kalian satu nama saja yang kalian ingin dia berdamai dengan Allah, karena kalian tahu masalah dia mungkin, kalian tahu hidup dia lagi, atau engkau sendiri mungkin. Tetapi sekali ini jangan mikirin diri sendiri ya, kalau bisa mikirin orang lain dulu. Adakah orang yang kalian tahu dia harus berdamai dengan Allah, tapi selama ini kita lewat begitu saja. Tapi kita memang nggak berani juga sih ngomong nggak, tapi berdoa kan bisa. Yuk, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap nama yang ditaruh Tuhan di hati mereka. Nama yang selama ini orang ini berlalu begitu saja sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai apapun. Tapi siang ini nama itu berubah menjadi sebuah proyeknya Tuhan. Nama itu menjadi nama yang ada di hati Tuhan. Kami bisa rasakan kasih-Mu bagi orang ini, Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap orang yang ada di Zoom ini, hari ini ada 16, atau mungkin lebih. Berarti ada 16 nama yang sedang kami bawa kepada Tuhan untuk bisa didamaikan dengan Engkau. Yang mau bercerai, yang sedang
susah, yang sedang di PHK, apapun itu kesulitan mereka. Dalam nama Yesus, kami tarik dalam doa kami supaya dia berdamai dengan Engkau. Dan berdamai dengan orang-orang di sekitarnya. Atau berdamai dengan kami bahkan Tuhan. Kami percaya, Kaulah Raja damai. Shalom, damai sejahtera turun atas setiap kami. Atas setiap orang yang kami doakan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat melayani dan Tuhan mengutus kita semua.